Salam sejahtera, selamat ketemu kembali saudara di dalam persekutuan berayat pada saat ini. Sebelum kita bersama-sama masuki, kita mengawali dengan menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 84 bait 1 sampai 3. Moro wong dosa wong cilaka mar'o. bejo ing kesangira uwas sing atoko bocah uga ya den kasihi kula sono ngarsing Gusti Dadya putra sinung bejo ing kesangira uwas sing antoko. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena saat ini kami boleh membangun persekutuan berayat. Engkau telah memelihara kami hingga saat ini, dan pada saat ini Engkau mengumpulkan kami. Kami percaya Engkau juga melindungi kami, menjauhkan kami dari segala godaan dan mara bahaya, sehingga persekutuan yang kami lakukan sungguh menjadi perjumpaan kami dengan Tuhan sendiri. Ampuni dosa-dosa kami, dan bersabdalah kepada kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan demikian yang tertulis di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 18. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka
menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikian sabda Tuhan, berbahagia yang membaca dan merenungkan serta melakukan sabda Tuhan. Amin. Tema saat ini bersikap sebagai orang dewasa. Di dalam mensyukuri bulan Kitab Suci 2021, kita telah merenungkan perlunya orang Kristen siuman. Dari kata sadarlah kembali sebaik-baiknya di dalam 1 Korintus 15 ayat 34. Dan berdirilah teguh dari 1 Korintus 15 ayat 58. Hari ini kita memperhatikan 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara, ungkapan Paulus ini adalah ungkapan penggembalaan yang relevan bagi situasi jemaat Korintus saat itu. Karena tidak hanya situasi konkret saat itu yang dipakai atau digunakan untuk menggembalakan, tetapi juga situasi jemaat saat kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dekat. Saudara, penggembalaan ini berkaitan dengan kelakuan orang Kristen. Seharusnya secara tetap diarahkan oleh dua hal. Yang pertama, diarahkan kepada kedatangan Kristus kembali, yang kepastiannya harus memberikan orang Kristen itu tetap kuat dalam menghadapi penggodaan, penganiayaan, dan kesukaran sehari-hari. Hal yang kedua adalah kasih Kristen. Saudara, untuk bisa tetap kuat, seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 58, orang harus siuman. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah ini sama dengan waspada secara iman karena berhadapan dengan musuh iman. Bapak Ibu Saudara mengetahui, iman adalah sesuatu yang dianggap paling penting dalam hidup seseorang. Dan apa yang dianggap paling penting dalam hidup seseorang dapat berupa uang, dapat berupa gengsi, dapat berupa jabatan, tetapi juga Allah. Yang paling penting itu yang akan mengendalikan hidup seseorang. Oleh karena itu, dari kata berjaga-jagalah, kita diundang supaya hanya Allah yang ada di dalam kehidupan kita, bukan hal-hal yang lain. Kemudian berdirilah teguh dalam iman. Tetap berpegang kepada kebenaran Injil Yesus Kristus maksudnya. Berpegang pada kebenaran Injil Yesus Kristus atas dasar pengalaman berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa berjumpa dengan Tuhan Yesus bagi setiap orang tidak sama.
Dan pengalaman berjumpa dengan Tuhan Yesus itu tidak bisa disangkal. Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang tidak sama itu tetap menguatkan seseorang yang mengalaminya untuk setia kepadanya. Dan itulah yang menjadikan Paulus mengatakan, berdirilah teguh dalam iman. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itulah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kemudian, Paulus mengatakan, bersikaplah seperti laki-laki. Saudara, ternyata bersikap seperti laki-laki itu sama dengan menampilkan karakter seorang istri yang menguatkan lengannya. Loh, kok bisa? Begini penjelasannya. Suatu perjuangan mengatasi keadaan yang sulit itu digambarkan dengan karakter seorang istri yang mampu mengatasi keadaan yang sulit dengan lengannya. Ini sudah dibuktikan. Seorang laki-laki tidak akan mampu untuk mengurus rumah tangga, menyediakan makan, mencuci baju, mensetrika, menjahit, kemudian kerja. Dia pasti berantakan. Tapi seorang perempuan, seorang istri mampu. Oleh karena itu, bersikap seperti laki-laki disamakan dengan karakter perempuan yang menyingsingkan lengan tadi. Jadi tidak ada diskriminasi sebenarnya. Baik laki-laki dan perempuan dipanggil untuk berani dan mampu mengatasi tantangan kehidupan yang ada. Saudara, dari uraian tersebut saat ini ketika kita berhadapan dengan perubahan karena pandemi, karena kemajuan industri teknologi informatika, seperti yang dialami oleh jemaat Korintus, kita harus menampakkan kelakuan Kristen dan kasih Kristen kita. Di antara kita, warga jemaat Blitar, banyak contoh pelaku-pelaku iman seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita. Oleh karena itu kita dipanggil bersikap sebagai orang dewasa. Mengapa? Karena tidak hanya satu orang atau dua orang yang penting, tapi banyak orang yang menjadi pelaku-pelaku iman di dalam jemaat. Kalau kita dewasa, maka kita bisa berbagi. Kita bisa saling menguatkan. Dan semakin bertumbuh menjadi dewasa. Dan dengan demikian, kita bersama-sama membangun jemaat karena kuasa Kristus telah dinyatakan kepada kita. Dan kita tetap bisa menjadi jemaat yang mandiri dan menjadi berkat bagi banyak orang dan segala makhluk. Sekali lagi, bersikap sebagai orang dewasa karena pengalaman iman yang telah kita miliki menguatkan kita semua. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 371. Ojo duwe panduga panyokro bowo. Ojo duwe panduka panyokro bawa marang sapodo-podo.
Aja mung nyawang rupa busana, uga kasar manis sing wicara. Aja gampang ngajak maido moyoi marang kang katon ala. Aja gampang kasungsum ing ati marang kang katon indahe rupa. Hati-hati, hati-hati, darbe pamikir positif wicaksana. Hati-hati, hati-hati, murid tentrem raharja. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama. Mampukan setiap kami menjadi orang yang semakin dewasa dalam iman. Dengan demikian, kelakuan kami dan kasih Kristen yang telah kami alami boleh kami nyatakan dalam kehidupan sehari-hari kami. Sehingga orang lain membaca dan melaluinya boleh mengenal akan karya Allah di dalam Kristus di tengah jemaat. Kami juga menyerahkan seluruh keberadaan kami di dalam bangun keluarga, di dalam bekerja, di dalam mendampingi anak-anak, juga anak-anak di dalam sekolah, di dalam hormat akan orang tua, setia kepada Tuhan di dalam persekutuan ibadah, juga di dalam kami bersama bergaul dengan lingkungan. Kiranya kuasa Roh-Mu yang memampukan kami untuk mewujudkan panggilan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan juga keberadaan kami yang mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus sedunia, perjamuan kudus Ogimini. Biarlah Tuhan menguatkan kami sehingga kami layak datang ke meja perjamuan Tuhan. Kami serahkan keberadaan kami di dalam kenyataannya, biarlah kasih-Mu semakin nyata. Bagi saudara kami yang masih mengalami lemah fisik, kiranya kasih Tuhan menguatkan mereka. Jikalau malam nanti kami beristirahat, lindungi kami dan kuatkan kami, sehingga besok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru. Kami serahkan semua rencana kami di dalam kasih Tuhan, karena Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup, kekuatan iman kami. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Aja duwe